Benar sekali. Di sini ada juga perempuan dari Forum Lingkar Pena. Ada yang ingin di-share di sini, Ibu-ibu? Persoalan perempuan dan penyair. Sebelumnya nama saya Sugiarti dari Forum Lingkar Pena. Saya termasuk yang sangat bersetuju dengan pernyataan Bang Mahalim tadi ya, bahwasanya kita sebagai perempuan memang tidak saatnya lagi memperbincangkan persoalan-persoalan domestik ya. Sebab itu menjadi salah satu hal yang saya alami secara pribadi. Meskipun memang secara tidak langsung memberikan pengaruh ya. Ketika kita masih lajang misalnya dibanding dengan ketika kita sudah menikah, jelas memberikan sedikit pengaruh bagaimana intensitas menulis dan waktu senggang kita itu memang sedikit berkurang. Terlebih lagi mungkin ketika kita sudah dihadapkan dengan mengasuh anak dalam usia yang dini, itu membutuhkan waktu yang ekstra juga bagi kita untuk tetap menjaga vitalitas kita dalam menulis. Nah, tetapi sebenarnya ada hal juga ya yang perlu kita ketahui, bahwasanya bukan hanya persoalan domestik ya yang menjadi kendala perempuan dalam ketika dia mengurangi intensitas karyanya. Persoalan pribadi mungkin yang saya alami ketika mungkin intensitas menulis puisi saya menurun ya, adalah memang ketika saya lebih tertarik dengan genre yang lain. Jadi ketika kita dalam proses menulis ya, kita melihat ada juga daya tarik, misalnya dia fokus cerpen, kemudian dia juga ingin menekuni novel misalnya. Sementara dari satu sisi kita ketahui kalau kita melihat dari sudut pandang ekonomis misalnya, penghargaan karya sastra puisi dengan karya-karya yang lain mungkin lebih tinggi secara ekonomi genre yang lain gitu. Kemudian juga ketika kita ingin fokus menulis puisi, itu membutuhkan energi yang cukup tinggi ya dibanding ketika kita menulis novel. Ketika kita menulis novel atau cerpen misalnya, ya tapi ini juga tergantung orangnya ya. Kalau saya secara pribadi, ini kita bisa sambil misalnya kita juga punya pekerjaan lain untuk menulis. Sementara kalau kita menulis pada genre puisi ini membutuhkan energi untuk fokus, sehingga memang rata-rata saya lihat orang yang dia bisa fokus dalam genre puisi ini, maka dia akan lebih tunak di sana dibanding genre-genre yang lain. Tapi walau alam ya, tergantung dari bagaimana keseriusan dari pribadi itu sendiri dan kemampuan otodidak dia untuk belajar dari masing-masing genre. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Sugiarti dari Forum Lingkar Pena. Dan ada yang tunjuk tangan, Kori Islami, silakan. Tentu akan ada yang berdebar-debar. Jadi begini, merujuk kepada pernyataan Bang Marhalim Zaini, sebenarnya tidak keluar pernyataan dapur, sumur, dan kasur, tapi Bang Marhalim yang duluan mengeluarkan itu menggelegak hati saya begitu ya. Makanya sebenarnya ada teori kalau di kampus-kampus sebenarnya itu yang tadi Bang Marhalim bilang itu sebenarnya comparative literature, dalam bahasa Indonesia itu sastra bandingan. Itu sudah lama terjadi, bahkan sekarang kalau di kalangan mahasiswa sastra, baik itu sastra Indonesia maupun sastra Inggris, masalah sastra bandingan sudah terblow up. Bagaimana laki-laki menggambarkan sosok perempuan dan bagaimana perempuan menggambarkan sosok dirinya sendiri itu sangat berbeda. Itu Bang Marhalim ngomong dapur malah dapur, itu menggelegak hati saya gitu ya. Bahkan feminist stylistics itu sudah ada yang dipelopori oleh Sarah Mills, itu sudah ada dari tahun 1950. Bahkan tidak ada yang masculine stylistics ya, tapi feminist stylistics. Itulah maka ada pemberontakan di diri perempuan. Sebenarnya begitu. Makanya kalau di Indonesia sendiri sastrawangi ya dipelopori oleh Ayu Utami, Jana Mas Ayu dan kawan-kawan. Nah itu dia. Bagaimana ada penolakan, ketidaksetujuan pada kaum perempuan terhadap penilaian laki-laki dalam menggambarkan sesosok perempuan. Dari sini kan kita bisa mengukur Bang Marhalim kan, dapur, sumur, dan kasur. Ah, kok gitu Bang? Ya kan Bang? Emang saya bilang gitu ya tadi ya? Gitu tadi kan Bang, domestik itu kan? Nanti saya mau jawab. Oke Bang, nanti iya Bang. Jadi begitulah pandangan laki-laki, walaupun sebenarnya dalam karya-karyanya
ada yang keluar dari domestik itu, tapi begitulah, itu penolakan perempuan sebenarnya banyak yang tidak hanya diukur dari situ. Banyak perempuan yang jauh lebih daripada laki-laki, dari pemimpin dan segala macam. Nah, itu sedikit saja merujuk kepada pernyataan Bang Marhalu. Kemudian merujuk kepada pernyataan Kak Uni begitu. Saya memang dari kecil suka sekali menulis puisi, bukan karena nama besar ayah saya, tapi memang sangat menyukai puisi. Itu teringat waktu kelas 5 SD atau kelas 6 SD, jejak sepatu di dinding sekolahku. Itu terinspirasi dari banyaknya kawan-kawan itu membuat jejak di dinding sehingga banyak pelajar sepatu itu. Itu jadi puisi itu dari kelas 6 SD. Memang setelah 11 tahun merantau ke Medan, tidak ada lagi terdengar nama Kori Islami di sini. Ya walaupun sebelumnya pun nggak banyak juga terdengar ya. Tapi ada yang dibilang Kak Kuni Tuna tadi itu, memang ketika darah ini yang mengalir, darah seni itu mengalir ke muara yang lain misalnya begitu ya. Karena kalau Kori sendiri kan tidak hanya tertarik di dalam dunia puisi saja, tapi teater, tari, dan musik dulunya gitu kan. Makanya waktu di Medan selama 11 tahun, yes, ini kesempatan aku, tanpa embel-embel ayahku, aku bisa mengepakkan sayap di sini. Dan alhamdulillah kita juga punya sanggar atau komunitas teater dan sastra di Medan. Alhamdulillah sudah beberapa kali pementasan juga sampai ke Thailand dan Malaysia. Disitulah apa ya, naluri itu terus gitu kan. Karena kalau sudah di Pekanbaru, nama Kori Islami nggak terlepas dari Arisa Beba kan, nggak anak Arisa Beba biasa gitu kan. Seperti halnya Bang Hang Kafrawi atas nama besar Taufik Ikram Jamil kan seperti itu. Itu kita selalu kompak terus sama Bang Kaf itu ngomong masalah itu. Kayak mana nih keluar, jalan aja Bang, ya kan? Ya kayak gitu dulu lah Kak. Kayak gitu dulu lah Sam. Kebanyakan nanti habis pula durasi ya kan. Jadi tidak setuju Kori tentang domestik itu, ada feminine style. Dan ada juga beberapa penyair yang kebetulan berjenis kelamin perempuan yang tidak kalah dibandingkan sama laki-laki. Oke, baik. Pak Rida Kalianti. Ini karya-karyanya banyak berbicara tentang perempuan. Ada Rosa 1, 2, 3, berapa saya? Oke. Saya termasuk orang yang tidak percaya soal domestik tadi. Karena bagi saya menulis puisi itu adalah menulis suasana hati. Tadi pembaca puisi pertama kita menunjukkan bahwa ada persoalan domestik di situ. Ada persoalan domestik di situ. Dia buka kulkas, dia bisa menulis puisi. Dia ke taman, dia bisa menulis puisi. Dia buka kembali, dia menemukan puisi di mana-mana. Jadi ada persoalan domestik sebetulnya. Tak ada yang menghambat. Yang menghambat hanya satu. Sepanjang kita masih punya hati, dan hati kita menjadi batu, kita masih bisa menulis puisi. Karena menulis puisi itu adalah suasana hati. Sepanjang suasana hati itu ada, pastilah kita bisa menulis puisi. Dan tidak boleh dibebankan apakah kita punya anak 100, tak ada sebetulnya. Jadi sepanjang hati kita belum di batu, kita masih jadi menulis puisi. Saya kira itu semacam pendapat untuk tidak membuat para penyair perempuan menjadi momok begitu, punya suami, punya anak. Mahal ini juga mengatakan seperti itu. Ya, tidak boleh dibunuh oleh malah domestik itu. Itu persoalan yang tidak relevan dalam dunia kebenaran. Oke, baik, terima kasih Pak Rida. Ada lagi dari Diksi, silakan. Membaca, menulis itu tidak akan pernah bisa hilang. Saya yakin dalam setiap diri manusia itu tidak akan hilang. Menulis dan membaca. Apapun itu genrenya membaca, dia pasti akan membaca. Apapun genrenya dia pasti akan menulis. Begitu juga dengan saya. Mungkin mempublishnya yang tidak, mempublishnya yang kurang. Itu saja bedanya. Tetapi menulis akan tetap, tidak akan terpengaruh oleh punya anak berapapun, apapun itu pekerjaan seberat apapun,
tidak akan berpengaruh kalau bagi diri saya. Namun saya juga pekerja teater mungkin itu yang mungkin bisa vakum, karena pekerjaan teater itu kolektif. Tetapi kalau untuk menulis itu tidak akan pernah bisa berhenti selain nafas ini yang berhenti. Begitu. Lalu kalau pribadi mungkin saya banyak, bukan hanya puisi. Jadi mungkin tahun ini mungkin saya lebih fokus untuk aku ingin buat novel gitu kan, tapi nggak selesai, atau belum diterbitkan, atau cerpen, atau kadang saya sangat suka sekali membaca karya-karya seperti Emily, karya-karya luar, dan menerjemahkannya. Tapi di lain waktu saya ingin menulis puisi, lalu di lain waktu saya seakan-akan ingin mempublishnya, atau kadang saya ingin menyimpannya untuk diri saya. Ada satu berbeda-beda orang ya. Nah seperti itu. Satu lagi, bahwa penyair perempuan tidak akan pernah terbebani oleh masalah rumah tangga untuk menulis. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih Dewi.